Halo Sobat Cuan, jumpa lagi dengan saya di Cerita Saham. Saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun Sobat Cuan menonton video ini. Pada video kali ini saya akan cerita saham Koka yang akan listing ataupun IPO dalam waktu dekat ini. Ada 7 hal yang akan saya bahas mengenai Koka. Pertama, menganalisa prospektus, menganalisa neraca, menganalisa laba rugi, menganalisa arus kas, menganalisa valuasi, menganalisa underwriter, dan yang terakhir kesimpulan. Ringkasan perusahaan emiten. PT Koka Indonesia adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan pada tahun 2011 dan bergerak dalam bidang kontraktor umum proyek konstruksi, teknik mesin, teknik geoteknik, desain interior, dan furniture. Perseroan memiliki kualifikasi yang tinggi dalam bidang konstruksi bangunan, konstruksi industri pabrik, dan jembatan dan terowongan, di mana perseroan telah melakukan serangkaian proyek rekayasa investasi dan konstruksi di Indonesia. Selama lebih dari 10 tahun, perseroan telah mengerjakan lebih dari 100 proyek di Indonesia, jadi sudah lama dari tahun 2011. Lalu ini adalah visi misi perseroan. Nah, ini adalah rekam jejak perseroan. Sampai dengan saat ini perseroan memiliki 33 karyawan. Nah, perseroan mengklasifikasikan produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan untuk mendapatkan pendapatan. Ada 2 segmen, yaitu segmen konstruksi dan segmen infrastruktur. Pada segmen kontraktor jasa dan produk utama mencakup proyek konstruksi, desain dekoratif, MEP, dan bidang lainnya. Sedangkan pada segmen infrastruktur, layanan perseroan berfokus pada rekayasa kota dan rekayasa geoteknik. Nah, ini contohnya infrastruktur yang dibangun oleh perseroan. Nah, ini desain interior. Nah, ini proyek-proyek yang sudah dijalankan oleh perseroan. Nah, di sini pada tahun 2020 terbesar ada dari PT Wuhan Southern Geoengineering Indonesia mendapatkan nilai kontrak 12 miliar rupiah. Lalu di sini juga pada tahun 2021 perseroan mendapatkan nilai kontrak sampai dengan 100 miliar rupiah dari PT Bright Mobile Telecommunication, ini Oppo. Nah, ini contohnya proyek yang sudah dikerjakan oleh perseroan. Nah, ini proyek-proyek yang sedang dikerjakan oleh perseroan. Nah, di sini terbesar ada dari PT Huaxin Aluminium Indonesia sampai dengan nilai kontraknya 200 miliar rupiah. Nah, ini contohnya proyek yang sedang dilakukan atau dikerjakan oleh perseroan. Nah, ini proyek yang akan dikerjakan oleh perseroan dengan nilai indikasi kontraknya sebesar 480 miliar rupiah sampai dengan kuartal 2 2024. Nah, ini adalah pesaing atau kompetitor perseroan. Nah, di sini ada CST, ada PTPW, dan ada NRCA. Nah, selanjutnya saya akan membahas rencana IPO Koka. Jumlah saham yang ditawarkan sebanyak 715 juta lembar saham. Untuk warannya ini tidak ada, persentase publiknya 25%. Harga penawaran dari harga 128 sampai dengan harga 161. Harga arahnya apabila di harga 128, maka harga arahnya di harga 172 atau naik 34,3%. Apabila di harga 161, maka harga arahnya di 216 atau naik 34,1%. Harga ARB-nya apabila di harga 128, maka harga ARB di harga 84 atau minus 34,3%. Lalu apabila di harga 161, maka harga ARB di harga 105 atau minus 34,7%. Perolehan dana IPO dari jumlah saham yang ditawarkan dikalikan harga penawaran, maka perseroan mendapatkan 91 miliar sampai dengan 115 miliar rupiah. Masa book building dari tanggal 19 sampai 26 September, masa offeringnya 2 sampai 5 Oktober, dan listing direncanakan pada tanggal 9 Oktober. Untuk papannya, perseroan masuk dalam papan pengembangan dan underwriter-nya ialah PT UOB Kay Hian Sekuritas dengan kode broker AI. Rencana penggunaan dana IPO sekitar 13,5% ini akan digunakan untuk belanja modal, meliputi pengadaan alat berat. Lalu sisanya sekitar 86,45% akan digunakan untuk modal kerja, meliputi antara lain pembayaran material bahan baku konstruksi, biaya logistik pengiriman, biaya operasional di lokasi proyek, dan biaya administrasi. Nah, untuk susunan pemegang saham terbesar ini dimiliki oleh Nyonya Kauching. Nah,
Beliau memiliki 42,75% dan masyarakat memiliki 25%. Nah, sesuai dengan judul, beliau ini ialah warga negara China, sehingga secara langsung juga perseroan ini merupakan PMA atau penanaman modal asing. Nah, ini struktur pemegang sahamnya sebelum adanya IPO. Untuk lock-up period, keseluruhan para pemegang saham selain publik itu ada lock-up period sampai dengan 8 bulan. Nah, ini adalah profil dari Dewan Komisaris Perseroan. Nah, apabila Sobat Cuan mau melihat detail, Sobat Cuan bisa pause video ini. Nah, ini adalah Direktur Utama Perseroan sekaligus pemegang saham atau pengendali perseroan. Nah, ini profil dari Direktur. Nah, selanjutnya saya akan menganalisa neraca, melihat dari total aset, liabilitas, dan ekuitasnya. Nah, untuk total asetnya, nah Sobat Cuan bisa lihat di sini ya, meningkat terus tiap tahun. Di tahun 2020 45 miliar, naik jadi 75 miliar, lalu naik lagi 81 miliar. Per kuartal 1 2023 ini 107 miliar rupiah. Untuk aset lancarnya, nah di sini ada penurunan dari kas dan bank yang tadi 2,3 miliar jadi 787 juta. Nah, ini piutang usahanya, kalau bisa saya nilai, piutang usaha dan piutang lainnya ini termasuk kecil untuk kategori perusahaan konstruksi dan infrastruktur. Lalu untuk aset tidak lancar, terbesar dari aset tetap. Nah, di sini perseroan juga ada investasi saham sebesar 11,9 miliar rupiah. Kita fokus ke bagian piutang. Nah, kalau Sobat Cuan lihat yang ada di sini, piutangnya ini nggak lebih dari 17% dari total aset perseroan. Nah, coba kita bandingkan dengan kompetitor lainnya. Kayak contohnya Waskita Karya. Waskita Karya piutangnya aja ini bisa lebih dari 28% dari total aset perseroan. Bahkan di bagian aset tidak lancar juga masih ada piutang tidak lancar sebesar 8 triliun. Nah, di sini saya juga ngambil perusahaan yang ibaratnya bisa dikategorikan konstruksi yang sehat gitu ya, TOTL. TOTL juga ini memiliki nilai piutang lebih dari 20%. Lalu untuk NRCA juga sama, untuk ACST juga sama, rata-rata lebih dari 20%. Sedangkan perseroan, ini piutangnya paling tidak 15% sampai dengan 17%. Ini merupakan hal yang baik gitu ya untuk perseroan. Berarti uang yang masuk ke perseroan itu berarti lancar dibandingkan dengan apabila piutangnya itu sampai di atas 30% gitu ya, apalagi ada piutang yang macet sampai tidak lancar. Nah, lalu untuk kas dan banknya di sini ada penurunan, jadi perseroan hanya memiliki 700 juta saja untuk tabungan di banknya atau kasnya. Nah, untuk investasi di saham, perseroan ini ada memiliki saham di PT Cahaya Mega Beton Indonesia. Nah, per kuartal 1 2023 ini ada penambahan saham membeli lagi sebesar 5,6 miliar rupiah. Sehingga total investasi di PT Cahaya Mega Beton Indonesia ini sebesar 11,9 miliar rupiah. Selanjutnya kita ke bagian liabilitas. Nah, Sobat Cuan bisa lihat di sini liabilitasnya ini kecil banget dibandingkan dengan aset perseroan. Padahal perseroan ini merupakan perusahaan konstruksi gitu ya. Padahal di mana-mana kalau perusahaan konstruksi liabilitasnya ini hampir mendekati dengan asetnya. Nah, liabilitas perseroan ini yang tadi 10 miliar, naik 28 miliar, turun 16 miliar, lalu naik lagi 29 miliar. Nah, hal ini disebabkan karena di sini juga sudah tidak adanya utang bank jangka pendek, tapi untuk utang bank jangka panjangnya ini masih ada. Tapi menurut saya ini termasuknya tergolong kecil gitu ya untuk perusahaan konstruksi. Hanya memiliki utang banknya itu sebesar 474 juta. Untuk yang jatuh tempo dalam 1 tahunnya ini sebesar 426 juta. Nah, ini utang bank jangka panjangnya dari Bank Panin. Untuk ekuitasnya, nah ekuitasnya di sini tiap tahun meningkat ya seiring dengan meningkatnya aset perseroan. Nah, untuk ekuitasnya dari yang tadi 34 miliar naik 46 miliar, 65 miliar, lalu per kuartal 1 2023 77 miliar. Untuk saldo labanya tahun 2020 ini sempat minus saldo laba yang artinya sebelum-sebelumnya perseroan selalu membukukan kerugian sehingga saldo labanya defisit. Lalu seiring dengan berjalannya waktu recovery, perseroan juga sudah mulai menghasilkan laba, maka saldo labanya sudah menjadi positif. 3 miliar, lalu 22 miliar, lalu terakhir 13 miliar. Semoga saja
tahun buku 2023 perseroan akan membagikan dividen pada tahun depan atau 2024 gitu ya. Selanjutnya saya akan menganalisa laba rugi. Nah, untuk pendapatan ini meningkat terus ya Sobat Cuan. Yang tadinya 13 miliar, naik 139 miliar, naik pesat, naik tinggi ya. Karena di tahun 2020 merupakan tahun COVID, di mana perusahaan-perusahaan konstruksi ini berdarah-darah untuk mempertahankan kinerjanya. Lalu 2022 182 miliar dan per kuartal 1 ini hampir 70 miliar. Dan apabila disetahunkan, ini lebih tinggi daripada kinerja tahun 2022. Nah, pendapatannya ini diperoleh dari mana? Yang sebelumnya juga sudah kita bahas ya, terbesar dari jasa infrastruktur. Lalu sisanya jasa konstruksi. Untuk laba kotor, nah laba kotornya ini masih positif ya. Laba kotor selisih dari pendapatan dengan beban pokok pendapatan. Lalu laba bersihnya juga ini sudah lebih baik ya dibandingkan dengan tahun lalu. Tahun lalu ini menghasilkan laba 19 miliar, apabila disetahunkan, nih laba 2023-nya jadi 44 miliar. Selanjutnya saya akan menganalisa arus kas. Nah, pertama dari arus kas operasi. Arus kas operasinya di sini masih positif ya. Artinya perseroan masih mendapatkan uang masuk sebesar 6,5 miliar rupiah. Lalu untuk investasi di sini bagus, nilainya negatif berarti ada uang keluar untuk digunakan investasi sebesar 5,6 miliar yang sebelumnya sudah saya bahas juga. 5,6 miliar ini digunakan untuk membeli saham. Nah, dari aktivitas pendanaan di sini ada uang keluar juga sebesar 2,8 miliar rupiah. Nah, uang keluar ini untuk apa? Uang keluar ini untuk pembayaran utang bank jangka panjang. Jadi lunasi sebesar 1,2 miliar rupiah. Makanya saat ini perseroan memiliki utang yang kecil. Liabilitasnya saja bahkan lebih kecil gitu ya. Jauh lebih kecil dibandingkan dengan aset perseroan. Maka perseroan ada penurunan neto kas dan bank. Jadi lebih banyak uang keluar dibandingkan dengan uang masuk. Uang masuknya itu 6,5 miliar, tapi ada penggunaan untuk investasi 5,6 miliar, lalu ada aktivitas pendanaan, bayar utang, dan lain-lain 2,8 miliar, maka ada penurunan kas dan banknya sebesar 1,5 miliar. Nah, pada awal tahun perseroan memiliki kas itu 2,3 miliar, maka saat ini perseroan cuma punya 787 juta, maka dari itu perseroan melakukan IPO biar menambahkan atau meningkatkan kas dan bank akhir tahunnya ini. Selanjutnya saya akan menganalisa valuasi. Saya ambil laporan keuangan 2023 disetahunkan dari harga, saya ambil harga 128 dan 161 sesuai dengan rentan harga IPO-nya. Total saham beredar sebanyak 2,8 miliar lembar saham. Pendapatannya ini saya setahunkan, labanya juga saya setahunkan. Pendapatannya 278 miliar, labanya 47 miliar. Lalu total asetnya 107 miliar, total liabilitasnya 29 miliar. Ekuitasnya ini saya tambahkan dengan perolehan dana IPO apabila di harga 128 maka ekuitasnya 168 miliar. Apabila di harga 161 maka ekuitasnya 192 miliar. Market cap-nya apabila di harga 128, market cap-nya 366 miliar, apabila di harga 161, 460 miliar. Book value, perbandingan antara ekuitas dengan total saham beredar, dapatlah harga wajarnya perseroan di harga 59. Apabila di harga 161, maka book value-nya 67,3. PBVR, perbandingan antara harga saham dibagi dengan book value-nya, maka PBVR yang ditawarkan 2,1 kali. Apabila di harga 161, PBVR-nya 2,3 kali. Ini termasuk murah ya untuk perusahaan-perusahaan kategori IPO. Untuk EPS, perbandingan antara laba dengan jumlah saham beredar. Dapatlah EPS-nya 16,5 per perbandingan antara harga dengan EPS. Maka PR-nya sebesar 7,7 kali dan ini termasuk murah ya untuk kategori perusahaan IPO. ROE-nya perbandingan antara laba dengan ekuitas. Dari ekuitas 168 miliar, perseroan berhasil membukukan laba 47 miliar, maka ROE-nya 28%. Apabila di harga 161, maka ROE-nya 24%. NPM, perbandingan antara laba dengan pendapatan. Perseroan mendapatkan pendapatan 278 miliar, lalu dikurangi dengan biaya beban dan lain-lain, maka mendapatkan laba 47 miliar, maka net profit margin atau rasio profitnya itu sebesar 17%. Melihat liabilitas dibandingkan dengan ekuitasnya.
Perseroan memiliki 168 miliar, liabilitasnya 29 miliar, maka DER-nya 17%, dan ini termasuk kecil ya untuk perusahaan konstruksi. Selanjutnya menganalisa underwriter. Nah, underwriter-nya yaitu PT UOB Kay Hian Sekuritas dengan kode broker AI. Ini saya ambil historical selama adanya IPO. Nah, saya fokusnya ke bagian papan pengembangan karena KOKA ini akan masuk dalam papan pengembangan. Dari tahun 2022 atau berdasarkan data ini, untuk papan pengembangan saat opening itu tidak pernah turun. Terakhir itu ada saham Baby. Saham Baby ini aja masih memberikan kenaikan 12,7%. Closingnya juga masih hijau, naik 9%. Nah, harapannya semoga dengan rekor yang bagus ini yang dibawakan oleh AI, KOKA juga bisa bernasib sama ya, tidak turun saat opening ataupun closing. Nah, selanjutnya mengenai kesimpulan. Kesimpulan rencana IPO berdasarkan prospektus. KOKA secara bisnis masih punya ruang bertumbuh. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya pendapatan perseroan tiap tahun seiring dengan meningkatnya proyek yang akan direalisasikan oleh perseroan hingga 500 miliar rupiah. KOKA secara penggunaan dana IPO tidak terlalu spesial karena sebagian besar dana IPO digunakan untuk modal kerja. Jumlah saham yang ditawarkan untuk publik termasuk kecil, yaitu sebanyak 7 juta lot, terlebih tidak ada waran sehingga tidak ada kompensasi cuan dari waran yang dapat mengakibatkan penurunan dari saham. Terdapat lock-up period yang membuat resiko jadi terminimalisir. KOKA akan masuk dalam papan pengembangan. Untuk ringkasan prospektus saya kasih nilai 4,5/5. Untuk laporan keuangan, KOKA memiliki laporan keuangan neraca yang bagus seiring dengan meningkatnya kinerja perseroan, sehingga ekuitas perseroan lebih besar daripada liabilitasnya. Hal ini merupakan hal yang positif untuk perusahaan kontraktor, terlebih perseroan memiliki piutang yang sehat dan kecil dibandingkan perusahaan sejenis. KOKA juga akan mendapatkan dana segar tambahan hingga 115 miliar rupiah dari IPO saham sehingga dapat memperkuat neraca perseroan. Untuk laporan laba rugi, KOKA mampu menumbuhkan pendapatan dan laba tiap tahunnya. Dengan adanya rencana IPO dan rencana ekspansi yang dilakukan, diharapkan KOKA dapat meningkatkan lagi pendapatan dan laba yang dihasilkan di periode selanjutnya. Untuk laporan arus kas, KOKA masih bagus, namun kemungkinan KOKA akan melakukan aktivitas pendanaan lagi dikarenakan kas yang dimiliki perseroan saat ini tergolong kecil, tersisa 700 juta rupiah. Kemungkinan kedepannya KOKA bisa melakukan aktivitas pendanaan lewat pinjaman bank atau pinjaman pihak berelasi. Atau bisa juga melakukan pendanaan dari aktivitas pasar modal seperti red issue. Untuk menjalankan rencana proyek strategis sampai 500 miliar rupiah sampai tahun 2024. Maka dari itu dengan adanya IPO senilai 115 rupiah ini setidaknya bisa memperkuat kas perseroan yang sebelumnya hanya tersisa 700 juta rupiah saja. Untuk ringkasan laporan keuangan saya kasih nilai 4/5. Valuasi KOKA, valuasi PBV yang ditawarkan termasuk wajar untuk saham IPO sebesar 2,1 kali dan valuasi PER-nya termasuk murah sebesar 7,7 kali. Dengan adanya rencana IPO dan ekspansi yang dilakukan, diharapkan KOKA dapat meningkatkan lagi ekuitas, pendapatan, dan laba bersihnya sehingga dapat menurunkan lagi nilai valuasi perseroan. Market cap KOKA tidak terlalu besar, yaitu 366 miliar rupiah dibandingkan dengan ekuitas perseroan hanya 168 miliar. Untuk ringkasan valuasi saya kasih nilai 4,5/5. Untuk underwriter, KOKA menunjuk PT UOB Kay Hian Sekuritas dengan kode broker AI sebagai underwriter. Secara historical IPO yang dibawakan oleh AI sangat bervariatif saat opening market di hari pertama. Akan tetapi berdasarkan historical saham-saham terakhir yang dibawakan saat opening itu harganya tidak pernah turun untuk saham yang bukan masuk dalam papan akselerasi. Hal inilah yang bisa jadi stimulus positif untuk KOKA apakah rekornya masih bertahan untuk selalu hijau atau tidak. Untuk ringkasan underwriter saya kasih nilai 4,5/5. Kesimpulan akhir, saya secara pribadi cenderung ikut IPO ini. Untuk lebih jelasnya nanti ikut atau tidak, bisa follow Instagram kami dan Stockbit Forum Chat. Link tersedia di kolom deskripsi. Bagaimana nih Sobat Cuan? Ikut IPO KOKA ini atau malah skip? Video yang berisikan data dan atau informasi yang tersedia hanya sebagai bahan referensi dan edukasi, bukan sebagai ajakan. Keputusan bertransaksi, beli, jual, skip mengacu pada rekomendasi saham dan isi video ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab Sobat Cuan. Setiap video yang ditampilkan bukan jaminan keuntungan dari saham yang direkomendasikan. Segala resiko yang timbul merupakan tanggung jawab Sobat Cuan. Pastikan Sobat Cuan mengerti akan risk profile dan manajemen Sobat Cuan sendiri. Pemilik channel tidak bertanggung jawab atas akibat langsung ataupun tidak langsung dari semua teks, gambar, suara, dan segala bentuk rekomendasi yang ditampilkan dalam video ini.
Jangan lupa Sobat Cuan harus selalu do your own research sebelum melakukan keputusan transaksi. Sumber data didapatkan dari prospektus KOKA. Semoga Sobat Cuan selalu diberikan rezeki yang melimpah dan sehat selalu. Amin. Terima kasih bagi Sobat Cuan yang sudah mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Semoga video yang disampaikan bermanfaat bagi Sobat Cuan dan bisa dijadikan referensi ataupun bahan pertimbangan untuk ikut ataupun tidak IPO ini. Sampai jumpa pada video cerita saham selanjutnya. Happy trading, happy investing, happy IPO. See you semua. Bye-bye.